Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syairil alam khassatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Dalam keseharian kita ada satu fenomena yang mungkin kita tidak menyadari, di mana fenomena ini disebut dengan keterlanjuran. Apa itu keterlanjuran? Saya kasih deskripsi sederhana dulu. Keterlanjuran ini kalau kita bicara efeknya dan juga spektrum atau skalanya, ada yang memang levelnya kecil, nyaris tidak berefek sehingga ya mungkin karena sudah terlanjur biarkan saja seperti itu. Tetapi ada juga keterlanjuran ini yang skalanya besar dan itu sangat berbahaya walaupun kita mungkin tidak menyadari. Sekarang saya kasih contoh sederhana apa itu keterlanjuran. Kalau di kampung-kampung itu orang kalau menyebut air mineral itu biasanya menyebutnya aqua. Jadi kita beli air mineral dengan merek apapun, dengan brand apapun, misalnya Le Mineral atau misalnya juga Club atau misalnya Fit, itu orang sebutnya aqua. Apapun air mineral itu sudah terlanjur kita menyebutnya aqua dan ini sudah diterima oleh orang-orang di situ. Ini disebut dengan keterlanjuran. Sudah terlanjur seperti itu, terlanjur dianggap sebagai sesuatu yang benar, padahal itu keliru. Aqua itu brand. Aqua itu satu merek dari satu jenis air mineral. Semua air aqua itu air mineral, tapi tidak semua air mineral itu aqua. Begitu juga misalnya sepeda motor. Orang saya kira awalnya cuma di Madura, tapi di kampung-kampung manapun kalau orang sebut sepeda motor itu kadang disebutnya Honda. Jadi ada bunyi orang naik sepeda motor, oh siapa itu yang bawa Honda? Mesti disebutnya Honda, padahal bisa jadi itu Jupiter Yamaha, bisa jadi Mio Yamaha, bisa jadi Suzuki, tapi orang sebutnya Honda. Padahal sekali lagi Honda itu satu pabrikan, satu merek, di mana di situ yang termasuk Honda adalah misalnya Vario, Beat. Tapi enggak, semua yang sepeda motor King pula disebut Honda. Ini keterlanjuran, sesuatu yang keliru, di mana mau dicari dari pembenaran secara teori itu ya keliru. Tetapi kita sudah enjoy saja dengan seperti itu. Begitu juga mesin air, semua sebutnya Sanyo. Hidupkan Sanyonya, padahal mesin airnya Shimizu misalnya, bukan Sanyo. Jadi satu brand yang spesifik dianggap sebagai general, dianggap sebagai nama satu kelompok secara keseluruhan. Jadi sesuatu yang mungkin itu adalah nama jenis, nama kelompok tertentu, tapi dianggap sebagai nama majmuk, nama untuk semua, itu keterlanjuran. Tetapi ini masih sesuatu yang sederhana. Efeknya tidak ada apa-apa. Bahkan masih bisa kita dibela dengan satu kaidah la masakhoh fil istilah. Kalau saya salah mungkin saya keliru pelafatannya. Artinya itu ya kita tidak perlu berpolemik dalam masalah nomenklatur, berpolemik dalam masalah istilah. Selama mustalahnya atau mu'arrafnya atau sesuatu yang ingin kita jelaskan itu sama. Yang kamu maksudkan air itu, yang di gelas itu. Ya, kamu sebut dia aqua, kamu sebut dia air mineral merek Fit atau apa, bebas. Yang penting barangnya sama. Ana faham, anta faham. Saya faham, kamu faham. Gitu kalau bahasa Arab orang bilang ya. Jadi nggak ada persoalan. Orang naik sepeda motor kita sebut Honda, dia sebut Vario, atau satunya dia sebut itu kebetulan Jupiter, itu bukan Honda, itu Yamaha, nggak perlu berdebat. Toh yang saya sebut Honda ya itu, yang Anda sebut Jupiter bukan Honda ya itu juga barangnya, nggak ada persoalan ya. Termasuk juga Sanyo. Nah tetapi ada kalanya ini dalam agama. Ini yang penting kita bahas, tadi itu pengantar saja. Dalam agama itu salah satu contoh keterlanjuran adalah ini kita mengukur diri sendiri ya. Orang itu biasanya cenderung berdoa itu sangat khusyuk. Bahkan lebih sering naik tensi berdoanya ketika dia sedang ada dalam dua hal biasanya. Yang pertama, ada kesulitan yang menimpanya di mana dia sudah tidak mampu mengatasinya. Misalnya kerja. Orang kerja itu sudah terbiasa dia mengalokasikan gajinya untuk cicilan, sebagian juga untuk SPP anak sekolahnya, sebagian juga untuk belanja istrinya, sebagian untuk bayar listrik, sebagian untuk beli beras dan sebagainya.
hidupnya normal saja. Ya berdoa dalam tanda kutip lip sync saja, ya Allah berilah kami rezeki yang mudah, ya Allah berilah kami kemudahan. Lip sync saja. Kenapa? Karena dalam pikirannya hidup tidak ada masalah. Saya butuh 20 juta sebulan, saya sebulan dapat 30 juta, saya masih profit 3 juta bisa saya tabung. Gak ada persoalan. Ketika misalnya ada kecelakaan di tengah jalan, saya ada asuransi. Ketika misalnya ada ini, saya bisa klaim asuransi. Ketika itu saya ada BPJS. Semuanya selesai. Gak ada persoalan. Sehingga kita berdoa lip sync. Dan suatu ketika dia di PHK. Ada persoalan, perusahaannya bangkrut, dipecat. Tensi orang ini berdoa akan tinggi. Ya Allah, bagaimana ini cicilan saya banyak. Anak saya sekolah, beras saya itu nggak gratis. Pemasukan saya tertutup. Ya Allah, bagaimana ini? Apa yang dimaksud dengan keterlanjuran di sini? Kita memposisikan kekuasaan Tuhan, bantuan Tuhan atau prakarsa Tuhan atau perbuatan Tuhan itu hanyalah dalam hal-hal yang sulit dalam pikiran kita. Sementara yang mudah seolah-olah bukan Tuhan itu. Seolah-olah yang mudah ini ya kita. Dalam tanda kutip bahkan tidak ada Tuhan pun ya, yang penting saya ada gaji, selesai. Mungkin kita tidak menyadari kita berpikir seperti itu. Tetapi ini kan bisa terlihat indikasinya. Kalau misalnya apapun yang mudah yang Anda dapat itu Anda yakin dari Tuhan, kenapa tidak muncul semangat untuk memintanya? Apa jaminannya Tuhan akan selalu berikan itu? Jangan-jangan terputus dengan Tuhan itu. Kita sudah terpatok oleh kepala kita. Ini hitungannya mudah. Kita butuh segini, ada segitu kok. Apa masalahnya? Tapi kalau sudah kebutuhannya jelas tapi sumbernya tidak jelas, baru kita anggap ini sulit. Baru kita panggil Tuhan. Ya Allah, betapa sulitnya hidup. Nah, ini keterlanjuran. Jelas keterlanjuran. Kita mempartisi. Bahkan kita membatasi kekuasaan Tuhan itu hanya dalam hal-hal yang sulit. Sementara kalau yang mudah kita atasi sendiri. Jadi seolah-olah begini, Anda itu punya uang, ada kebutuhan, tetapi di atas Anda itu ada bos yang siap menjamin. Ya kalau hanya untuk kebutuhan sehari-hari, bos saya bisa sendiri. Tapi saya sekarang butuh mobil, tolong bos bantu. Jadi Tuhan itu diposisikan hanya dalam hal-hal yang Anda tidak mampu. Padahal Anda mampu apa? Di mata Tuhan tidak ada bedanya. Memberikan kamu 1.000, memberikan kamu 1 triliun, gak ada bedanya. Gak lalu 1 triliun sulit, kalau 1.000 mudah. Sulit dan mudah itu dibagi kita yang terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Tapi kita sudah kadung terlanjur bertuhan itu kondisional dalam keadaan yang sulit saja. Ini keterlanjuran namanya. Yang pertama. Yang kedua, ini saya jumping ya. Ada sebetulnya dalam agama keterlanjuran, tetapi sifatnya itu sederhana dan masih ada pembelaan. Tapi saya langsung kepada yang ini, yang berat. Nanti yang ketiga baru keterlanjuran dalam agama yang sifatnya itu sederhana dan gak ada persoalan. Keterlanjuran dalam agama juga adalah, saya bicara yang ya mungkin tidak kalian alami, tapi mungkin saya alami. Saya berbagi saja. Kadang-kadang kita merasa hidup ini menyembah kepada Allah, berpasrah kepada Allah, melaksanakan semuanya untuk Allah. Tetapi sebetulnya kita sedang menyembah diri sendiri. Dalam tanda kutip, kita hanya sedang mengikuti keinginan kita. Ada orang malas sekali untuk sholat, tapi dia gemar sekali bersedekah. Nah, ini pertanyaan. Kamu gemar bersedekah tapi malas untuk sholat. Padahal untuk bersedekah kamu harus keluar uang. Sementara sholat kamu gak perlu keluar uang. Ya tapi kan butuh modal wudhu, butuh modal baju. Iya. Kamu gak wudhu, kamu gak pakai baju untuk sholat, kamu tetap punya baju, tetap ada air buat mandi. Jadi gak usah cari-cari. Jadi gak usah siapa bilang sholat gak butuh modal. Sholat butuh baju. Iya, kamu gak sholat pun kamu punya baju itu. Kamu gak beli baju untuk sholat, tapi untuk kamu pakai. Kamu tidur pakai baju, kemana-mana pakai baju, bukan untuk sholat. Kebetulan aja kamu sholat pakai baju. Sholat kan juga butuh air, butuh. Kamu gak sholat gak butuh juga, airnya ada di rumah kamu. Itu kepentingan biologis, kamu mandi, minum. Jadi gak masuk akal ya. Nah, dia malas sekali untuk sholat, malas sekali untuk melaksanakan puasa misalnya, malas sekali untuk melaksanakan kewajiban dasar kepada Tuhan, tapi gemar bersedekah, respect kepada orang, menghormati orang, bahkan sangat peka kepada lingkungannya. Ini ada masalah sebetulnya. Kalau dia tidak menyadari kalau sudah terlanjur, ya kalau sudah terlanjur menjadi tidak masalah. Masalahnya di mana?
berarti kamu melakukan yang kamu mau, bukan yang kamu harus. Kamu membantu orang karena kamu ingin. Kenapa karena ingin? Karena mungkin kamu manusia. Kamu tahu kalau orang sedang kesulitan lalu dibantu, dia gembira. Lalu kamu ingin berikan kegembiraan itu kepada orang itu. Di mana Tuhannya di situ? Nggak ada. Nggak ada Tuhan di situ. Itu kebutuhan psikologis kamu. Sama dengan seorang anak, kasihan ke seorang ayah, ibu kasihan kepada anaknya. Dia darah dagingnya, dia berjuang habis-habisan untuk ngasih anaknya makan. Di mana Tuhannya di situ? Itu kan biologis. Kucing begitu, kambing begitu, melindungi anaknya. Atau kebetulan kamu tercipta sebagai orang yang sopan, sehingga kamu anggap penting menghormati orang lain. Apalagi masih biar kamu juga dihormati oleh orang lain. Apalagi kamu membantu orang, kalau kamu kesulitan nanti biar juga dibantu oleh orang. Di mana Tuhannya di situ? Nggak ada. Itu kepentingan kita, kepuasan kita. Ketika bicara sholat, nggak ada hubungannya dengan orang akan bantu kita kalau kita bantu dia, nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan membayangkan betapa sulitnya orang itu lalu kita bantu, lalu tercipta kebahagiaan di dalamnya sebagaimana kita mengalami. Nggak ada dalam sholat, karena sholat adalah mean to God, orang kepada Tuhan. Malas membantu orang lain, semangat, apalagi dengan seremonial, apalagi dengan dalam tanda kutip biar dianggap orang baik, apalagi ya dalam tanda kutip ini atas dasar kemanusiaan dan sebagai manusia. Nggak ada Tuhannya di situ. Apakah semua yang berbuat baik seperti itu tidak ada Tuhannya? Enggak, ini saya deskripsikan sesuatu yang ingin saya deskripsikan. Kamu tidak masuk ke sini, ya berarti bukan. Kullu harokatin kharajat minka, semua perbuatan yang keluar dari kamu itu apa motivasinya? Lillah atau karena kamu ingin? Kalau misalnya lillah, kenapa yang wajib kamu tinggalkan? Ada apa? Kamu merasa taat kepada Tuhan dengan melakukan sesuatu yang wajib aja tidak, tapi yang wajib kamu tinggalkan. Sama dengan kamu punya utang 1 miliar, kamu nggak bayar sama sekali, kamu malah sedekah sama dia 1.000, 2.000, 3.000. Itu kan melecehkan namanya. Ah, ini keterlanjuran. Ini lalu dianggap ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ah, itu keterlanjuran namanya. Mestinya ini persoalan. Kamu berbuat baik, prinsip pertama harus lillah, karena Allah. Kalau berbuat baik hilang dimensi lillahnya, sehingga kamu berbuat baik hanya yang sifatnya manusiawi karena kamu menikmati itu sebagai manusia, maka kondisi relevansinya atau koherennya adalah ketika sesuatu itu tidak berkaitan dengan manusia, kamu tinggalkan. Puasa kan nggak berkaitan dengan manusia berbuat baik, tapi kewajiban kamu kepada Tuhan. Itu ya, itu keterlanjuran yang parah sekali dalam agama. Saya masih tidak bicara di kadar-kadar keilmuan, di mana semua orang mau menakar-nakar agama ini begini. Kan dasarnya Al-Quran dan hadis saja. Kalau lebih dari itu kan penafsiran. Semua orang kan bisa menafsirkan. Toh dulunya ditafsirkan begini, sekarang berubah. Oh, berarti ada perkembangan penafsiran itu. Ini kemajuan. Kalau itu dianggap benar, itu keterlanjuran yang parah sekali. Nah, kemudian yang terakhir adalah seperti janji saya, keterlanjuran yang ya kembali kepada yang awal, masalah istilah-istilah saja. Misalnya orang bilang saudara kandung itu adalah muhrim. Ada kawan-kawan kita yang mengkritik itu bukan muhrim, itu mahram. Kalau muhrim itu orang berihram. Bagi saya yang mengkritik benar, tapi yang dikritik kalau juga dia tidak mau tahu ya biarinlah. Muhrim ya tidak boleh dinikahi, tetap sudah begitu. Itu juga ya nggak ada salah-salah terlalu lah. Kenapa? Karena ini kalau berfantasi dengan keilmuan gitu. Sebuah kata itu kadang-kadang difahami itu dari 3 dimensi setidaknya. Kalau ulama-ulama fikih atau ulama-ulama melacak pemaknaan bahasa itu mestinya basisnya itu ada 3. Yang pertama makna hakiki lughawi. Makna yang sebenarnya secara bahasa. Seperti sholat. Sholat makna secara bahasa itu doa. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, kita mendoakan Nabi. Itu namanya berdoa. Sholat itu berdoa. Itu secara bahasa. Tetapi ada juga makna kedua. Kalau ini misalnya mau diterapkan kepada satu disiplin ilmu atau satu teori, misalnya dalam syariat, maka disebutnya makna hakiki syar'i. Atau orang sebut mungkin istilah ya. Makna hakikat secara syariat. Di sini yang dipakai adalah bagaimana syariat mendefinisikan makna itu, kalimat itu. Sholat, kalau dalam syariat sudah bukan doa saja artinya, tetapi sudah menjadi satu
rangkaian perbuatan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, ya, misalnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bisalam, bitakbir muhtatamatun bisalam. Satu rangkaian yang terdiri dari perbuatan-perbuatan, terdiri dari ucapan-ucapan, ya baca Fatihah kan ucapan, bergerak, sujud, rukuk kan perbuatan. Di mana diawali dengan salam, dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Disebutnya takbiratul ihram. Ini kembalinya kepada muhrim tadi. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena setelah kamu lafadzkan takbir itu, apa-apa yang sebelumnya halal menjadi haram. Berbicara menjadi haram, sebelumnya halal. Makan sebelumnya halal, kalau kamu sudah takbiratul ihram sudah menjadi haram berbicara atau makan, ya. Jadi orang sholat kalau sudah tahu dia sholat terus dia bicara, itu bukan hanya sholatnya batal, dia dosa. Dosa, apalagi sholatnya sholat fardu. Orang ihram, ya, begitu juga muhrim. Orang muhrim itu disebut dia ihram. Oh enggak, ya, putus ya. Kemudian tadi ada namanya makna hakiki urfi, yaitu makna yang mungkin tidak sesuai secara bahasa, tidak sesuai secara syariat, tapi ini sudah menjadi urf, kebiasaan. Ya itu kita anggap yang itu, ya. Ya muhrim itu sebetulnya nggak sesuai secara bahasa atau secara syariat kalau diterapkan kepada orang yang tidak bisa dinikahi. Tetapi kalau secara urf itu sudah semuanya pakai. Ini keterlanjuran bahasanya, yang nggak ada persoalan. Masih dicari pembenaran, atau pakai kepada istilah yang tadi itu, la masalah fil istilah. Ngapain berdebat tentang istilah? Toh yang dimaksud atau mu'arraf atau maksudnya sama, yang nggak ada persoalan itu nggak bicara akidah, nggak bicara aktivitas kita kepada Tuhan juga. Nah kemudian muhrim, ya, kenapa disebut muhrim? Karena sebelum dia masuk ihram, nah, dia itu boleh misalnya motong rambut, boleh berjima, boleh dengan istrinya, ya. Kemudian pakai wangi-wangian boleh, pakai baju yang berjahit. Berjahit itu maksudnya memang baju itu dipakai untuk menutupi badannya dengan cara dijahit gitu, ya. Dicetak, ya. Tapi setelah dia ihram itu menjadi tidak boleh semua. Nah, berarti sama dengan takbiratul ihram toh. Masuk kepada fase di mana sebelumnya Anda masih boleh melakukan hal-hal tertentu, tapi kalau sudah masuk fase ini Anda juga sudah menjadi tidak boleh. Kapan ini boleh? Nanti kalau sudah bertahallul, sudah berhalalkan lagi, ya. Makanya Makkah disebut tanah haram, maka kalau sudah keluar dari batasan tanah haram disebutnya tanah halal, batas mikotnya, ya. Nah, itu pengetahuan dasar. Jadi kalau dalam masalah pengistilahan seperti itu nggak ada persoalan. Nah, yang bermasalah adalah kita terlanjur menerima sesuatu sebagai kebenaran padahal keliru. Ini fatal kalau itu berkaitan dengan bagaimana kita bersikap kepada Allah, bagaimana kita memandang apa yang diwajibkan kepada kita. Semoga keterlanjuran ini mungkin bagian pertama. Nanti akan saya sudah susun beberapa keterlanjuran yang mungkin secara tersusun tertib, lengkap deskripsinya seperti apa, dan mungkin selanjutnya akan lebih lengkap dengan teori-teorinya, ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.